Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates bersama saya Lenggrasia dalam segmen Business Bites. Pemirsa, aksi buruh pagi ini menyoroti perbedaan pandangan soal UMP DKI Jakarta 2026. Di satu sisi buruh menolak besaran upah yang dinilai belum adil. Di sisi lain dunia usaha juga menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak kebijakan ini. Lalu di manakah titik temu antara kepentingan pekerja dan keberlanjutan usaha? Kita akan bahas bersama dengan Diana Dewi, Ketua Kadin DKI Jakarta yang sudah bergabung melalui sambungan virtual pada siang ini. Bu Diana, selamat siang. Selamat siang, Mbak Ellen. Terima kasih sudah bergabung di Nusantara Economic Updates. Bu Diana, kita lihat ini ada berbagai penolakan terkait dengan UMP DKI Jakarta. Dari kacamata Kadin DKI, di manakah titik masalah utamanya? Apakah ini karena perhitungan formula yang baru, faktor besaran upah, atau ada kondisi ekonomi yang memang menjadi pendorong di balik penolakan ini? Iya, Mbak. Kita tahu ya, setelah diterbitkan PP yang nomor 49 tahun 2025, kemudian koefisien terakhir kemarin keputusan nasional itu bukan lagi di 0,1 sampai dengan 0,9, tetapi diputuskannya di 0,5 sampai dengan 0,9. Artinya pengusaha merasa bahwa hal ini sudah berkeadilan untuk teman-teman pekerja. Tetapi kemarin setelah kita mengadakan sidang di Dewan Pengupahan, memang ada 3 angka, yaitu angka dari pemerintah sendiri, kemudian angka dari pengusaha, dan angka dari pekerja. Nah, ini yang tidak terjadi kesamaan angka, di mana nilai koefisien yang diharapkan oleh pemerintah, kemudian yang diharapkan oleh pekerja, dan kemudian yang diharapkan oleh pengusaha. Ini terjadi sehingga mungkin hari ini ada teman-teman yang merasa tidak puas, tentu akan melakukan demonstrasi lah kita sebut. Itu yang terjadi, Mbak. Oke, tapi dari perhitungan formula yang baru ini, apakah penetapan UMP yang sudah diresmikan oleh pemerintah untuk tahun 2026 ini memang sudah mencerminkan kondisi real usaha, Bu Diana? Ya, Mbak. Kita tahu bahwa koefisien yang diambil saja kan dari 0,5 sampai dengan 0,9. Tetapi di sana ada yang ditetapkan juga, di mana ada nilai KHL. Nilai KHL sendiri itu memang di atas 0,9, 1,3. Nah, ini yang diinginkan oleh pekerja, bahwa yang dipakai adalah KHL. Nah, kalau kita mengambil angka yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu di 0,75 koefisiennya, berarti sudah ada titik tengah. Karena dari pengusaha sendiri mengharapkan di 0,55. Nah, kemudian kenaikan yang setelah dihitung koefisiennya dengan 0,75 itu 6,17%. Nah, kita tahu bahwa Jakarta sendiri selain dari tidak semua pengusaha dalam keadaan baik-baik saja, tetapi kita tahu juga bahwa di Jakarta sendiri banyak insentif yang diberikan kepada pekerja yang pekerja di bawah nilai penghasilannya 6 juta rupiah. Nah, ini setelah kita hitung tentunya banyak nilai yang ditambahkan sehingga nilai yang diharapkan oleh pekerja itu sudah mencapai, Mbak, karena nilai yang UMP itu kalau di value itu 5.770.000. Baik, kondisi ekonomi tadi Ibu Diana juga katakan memang belum begitu stabil ya, terutama untuk beberapa usaha di sejumlah sektor begitu. Namun kalau kita perhatikan untuk potensi dampaknya, apakah ini juga mencerminkan bahwa kenaikan UMP ini juga berpotensi terhadap perlambatan ekspansi bisnis ke depannya, Bu Diana? Ya, yang dikhawatirkan itu karena kan kita tahu bahwa penetapan ini hanya untuk pekerja-pekerja yang fresh graduate, belum 1 tahun dan baru memulai. Kita khawatir kalau dengan kondisi
kondisi tidak baik-baik saja saat ini, banyak juga PHK terjadi, nanti mengakibatkan selain daripada pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan tidak tercapai, tapi ada investasi yang kita harapkan yang tidak bisa masuk. Kita tahu sekarang bahwa kita sudah kalah dengan negara tetangga ya. Nah, ini yang menjadi pertimbangan bagaimana pemerintah juga tidak hanya melihat dari apa yang angka-angka diharapkan oleh serikat kerja, tetapi angka-angka tersebut cukup rasional karena memang sudah ada di dalam PP-nya. Seperti sekarang kan PP 49 tahun 2025 ini sudah berubah dari PP sebelumnya. Ini ada perubahan di tahun 2025. Koefisien yang kemarin harusnya dari 0,1 sampai 0,9 itu kan sudah dilakukan di 0,5 sampai dengan 0,9. Nah, kita mengharapkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan tetap bertumbuh. Di satu sisi juga jangan sampai teman-teman mengalami PHK. Itu Mbak. Baik, baik. Namun kalau kita juga bandingkan dengan daerah lain, apakah kenaikan UMP DKI Jakarta ini juga akan berpengaruh pada adanya perbandingan secara wilayah ataupun daerah kepada dari sisi produksi bisnis, kemudian juga daya saing kota Jakarta? Ya, kita tahu bahwa memang ada beberapa daerah penyangga, katanya itu lebih tinggi Ya. dari Jakarta. Tapi di satu sisi, Jakarta itu mempertahankan untuk nilai ini, itu harapannya adalah teman-teman pekerja pun menerima insentif dari pemerintah. Jadi kita berpandangan bahwa tentu Jakarta kita mesti tahu bahwa bagaimanapun pekerja adalah aset ya buat kita. Tapi di satu sisi bagaimana pertumbuhan ekonomi di setiap perusahaan harus juga dijaga. Ini penting karena supaya kita bisa berkompetisi dengan daerah lain, jangan sampai semua akhirnya pindah juga ke tempat lain. Gitu, Mbak. Baik, Bu Diana, kita akan lanjut kembali dialog kita usai jeda. Pemirsa, Nusantara Economic Updates akan kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kita akan lanjutkan kembali dialog dalam segmen Business Bites. Bu Diana, kita lanjutkan lagi. Tadi ini memang masih ada kekhawatiran dari banyaknya pengusaha terkait dengan PHK begitu ya. Apakah memang kenaikan dari UMP 2026 ini bisa lagi-lagi berpotensi berdampak pada adanya PHK dan juga relokasi usaha? Iya, Mbak. Penetapan UMP sendiri itu kan hanya untuk karyawan yang baru memulai. Nah, kita berharap dengan adanya seperti ini, jangan sampai investor tidak masuk. Kemudian juga perusahaan bisa melakukan PHK karena nilai yang tidak kompetitif diberlakukan untuk UMP. Nah, ini yang kita menjaga dan kita membuat berkeadilan. Tadi yang saya sebutkan, koefisiennya saja dari yang harusnya 0,1 sekarang sudah 0,775. Itu untuk di DKI Jakarta. Nah, ini harapan dari kami seperti itu, Mbak. Baik, sebelum UMP 2026 ini ditetapkan khususnya untuk DKI Jakarta, apakah sebelumnya ada komunikasi lebih lanjut terkait dengan rekomendasi mungkin dari sisi pelaku usaha terkait dengan penetapan formula UMP 2026 ini seperti apa, Bu Diana? Iya, Mbak. Kebetulan kami masuk di dalam Dewan Pengupahan yang terdiri dari asosiasi, kemudian juga asosiasi pekerja, kemudian juga dari Kadin, kemudian dari pemerintah. Nah, pada saat sidang, tadi yang sudah saya sampaikan, memang tidak ada kesamaan angka. Tetapi dalam hal ini, saya melihat pemerintah sudah cukup bijak. Pengusaha pun belum mau loh angka dengan kenaikan 6,17% dari indeks alfa yang ditentukan oleh pemerintah 0,75. Itu pengusaha sebenarnya tidak mau.
pengusaha di 0,55 Oke. koefisiennya. Mm-mm. Tapi kami harus ikuti. Oke. Nah, kami juga menyampaikan ada satu hal bahwa di Jakarta ini kita tahu bahwa teman yang menerima UMP itu mendapatkan insentif dari pemerintah. Kita sudah hitung insentifnya. Mereka sebenarnya menuntut di KHL dengan nilai 5.889.000. Nah, dengan kita ditetapkan 5.770, ada selisih. Selisihnya cuma 100.000 sekian. Kalau kita konversi dengan hari kerja, kita asumsikan 20 hari kerja saja. Berarti per hari harusnya mereka menerima tuntutannya, menuntut untuk menerima lebih dari kurang lebih 10.000. Kita tahu di pemerintah DKI sendiri memberikan kebijakan, memberikan insentif kepada pekerja-pekerja yang di bawah 6 juta. Saya rasa kalau dihitung, dikonversi itu melebihi dari 10.000 rupiah. Nah, ini kita sudah sampaikan, tetapi tetap dari Serikat Pekerja berharap dengan hari ini demo mereka akan menuntut yang lebih. Dan ingat bahwa sebenarnya ada upah minimum sektoral yang harusnya juga mereka mengerti bahwa ini UMP. Ini berhubungan dengan regulasi, sehingga bagaimana investasi bisa masuk kalau mereka menuntut UMP saja yang tinggi. Karena sebenarnya produktivitas itu tergantung dari masing-masing pekerja. Kemudian nanti ada angka UMS ya untuk skala upah minimum sektoral. Ini kan juga diatur oleh perusahaan dengan pekerjanya, ada bipartit di situ. Jadi pentingnya teman-teman sebenarnya dari Serikat Pekerja untuk menyadari bagaimana perusahaan juga harusnya survive dan juga investasi berjalan sehingga pertumbuhan ekonomi juga jalan dan nanti kembalinya kepada pekerja, tidak ada PHK. Itu Mbak. Oke, baik. Selain upah dan juga insentif, sebenarnya aspek mana lagi yang memang harus diperhatikan pemerintah untuk keberlangsungan bisnis dan usaha dan juga pastinya perlindungan para pekerja? Ya, kalau saya melihatnya dengan peraturan yang dibuat, itu sudah cukup baik ya, baik tingkat nasional maupun daerah. Bagaimana kondisi ekonomi sendiri untuk para pelaku usaha kan tidak baik-baik saja. Dan perlu juga diketahui bahwa teman-teman yang punya usaha kecil, walaupun mikro, tidak diharuskan untuk membayar UMP, tapi kan pasti secara psikologi karyawan-karyawan yang ada, baik itu dia merasa di perusahaan yang kecil atau mikro, itu tetap saja mereka barometernya adalah, oh ya UMP saya harus demikian. Nah, ini yang perlu juga diingat oleh teman-teman Serikat Pekerja. Oke, baik. Mungkin ada pesan dari Kadin DKI kepada pemerintah, buruh, dan juga pihak-pihak terkait agar tidak lagi mungkin kita tahu ini sudah berlarut-larut, pembicaraan terkait upah ini selalu menjadi polemik, seperti apa, Bu Diana? Iya Mbak, saya berharap bahwa kondisi ini jangan diperburuk atau dipolitisi. Sebaiknya dari teman-teman pekerja, kalau memang ada tuntutan, ya menuntutnya adalah bipartit ke perusahaan masing-masing. Saya yakin bahwa perusahaan juga akan bijak, perusahaan juga memahami bahwa pekerja itu adalah aset perusahaan, sehingga nanti tidak akan terjadi seperti ini lagi. Baik Bu Diana, terima kasih sudah berbagi pandangan kepada kami di Nusantara Economic Updates. Terima kasih sekali lagi Ibu Diana Dewi selaku Ketua Kadin DKI Jakarta atas waktunya di Nusantara Economic Updates pada siang ini. Sehat dan sukses selalu untuk Bu Diana. Dan pemirsa, dialog tadi juga sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Ekonomi bukan sekedar angka, tapi nafas kehidupan kita semua. Dari pasar tradisional hingga industri digital, dari rakyat kecil hingga kebijakan besar, semua saling terhubung. Saya Ellen Gracia, pamit undur diri. Sampai jumpa.